Praktik penagihan utang menggunakan jasa penagih bayaran atau debt collector alias mata elang berujung kekerasan kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah dua anggota mata elang yang tewas dikeroyok oleh kawan-kawan pihak yang ditagih. Sampai kapan penagihan dengan mata elang di jalanan yang kerap diwarnai kekerasan seperti dibiarkan? Selengkapnya dalam Ulas Utas, Maut Penagih Utang Jalanan. Peristiwa bentrokan berujung maut yang terjadi di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Desember 2025 lalu menggemparkan masyarakat. Dua pria kehilangan nyawa karena mengalami luka parah. Kerusuhan berlanjut hingga malam hari. Sekelompok orang tak dikenal mendatangi lokasi dan kembali terjadi kericuhan yang menyebabkan 9 kios terbakar serta 6 unit sepeda motor dan 1 unit mobil hangus. Pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka berat. Akibat dari itu yang korban ini mempunyai teman-teman kurang lebih 80-100 orang tiba-tiba datang. Sebenarnya kami dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi itu, namun kekuatan pada saat itu yang tiba-tiba datang kurang lebih 100 orang itu merusak warung-warung yang ada di sekitar tempat itu. Insiden berdarah itu ternyata berkaitan dengan praktik penagihan utang secara paksa melalui debt collector atau mata elang. Ya, dua korban tewas tersebut adalah anggota mata elang yang dikeroyok oleh pihak yang ditagih bersama sekelompok orang lainnya. Belakangan diketahui aksi pengeroyokan melibatkan oknum anggota polisi. Terkait isu mata elang, matel ya, yang menggemparkan publik terjadi terakhir di Kalibata, itu saya kira contoh satu bentuk kekerasan jalanan. Dan ini menunjukkan bahwa kita ini belum bergerak dari negara yang tanda kutip ya harusnya beradab. Jadi seolah-olah kita menuntaskan segala sesuatunya itu di jalanan. Kita seringkali dihadapkan kepada satu situasi, kenapa sih dalam hal penagihan itu berlangsungnya itu di jalan raya? Bukankah ini kan persoalan hukum perdata sebetulnya yang bisa diselesaikan di ruang-ruang sidang? Peristiwa penagihan utang berujung kekerasan sudah kerap viral dan menggemparkan masyarakat. Jika yang sudah-sudah, nasabah yang jadi korban tindak kekerasan mata elang. Kali ini, mata elang yang sedang menjalankan operasi penarikan kendaraan telat bayar justru menjadi sasaran pengeroyokan hingga nyawa melayang. Ini puncak kejengkelan sebagaimana masyarakat, kejengkelan aparat hukum terkait perilaku debt collector yang selama ini memang meresahkan ketika melakukan penagihan. Rata-rata kemarin kita lihat memang menggunakan intimidasi dan kekerasan. Apalagi kadang masyarakat sebagai konsumen itu tidak tahu, kadang itu motor kan bukan dia yang punya. Kadang motor itu bukan dia yang punya, temen pinjem, nggak tahu, tiba-tiba mengatasnamakan leasing terus tiba-tiba diambil, ternyata bukan leasing. Itu kan banyak sekali konsumen yang dirugikan terkait itu. Mengapa praktik penagihan oleh mata elang yang disertai kekerasan terus berulang? Saya kira ini ada yang salah. Yang pertama, ya memang karena model yang dilakukan selama ini, penagihan itu dilakukan secara outsourcing dan menggunakan cara-cara kekerasan atau cara-cara jalan raya. Dan sebenarnya ya kalau masyarakat kita bisa melawan seperti halnya para petugas yang punya kekuatan untuk melawan, saya kira mungkin mereka akan melawan karena prosedurnya adalah prosedur yang tanda kutip ya memicu kekerasan, ada feedback kekerasan lah kira-kira yang akan terjadi.
Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat dalam kurun waktu 2024 hingga 2025 saja terjadi 36.873 kasus pengaduan konsumen terkait penagihan utang. 13.000 kasus perilaku debt collector dan 1.672 kasus pelanggaran petugas penagihan pinjaman online. Anggota Dewan telah meminta agar aturan penggunaan pihak ketiga dalam penagihan dicabut atau diubah. Karena faktanya, penagihan di lapangan kerap diwarnai perampasan barang. Sangat darurat sekali kan sih, Oktober kemarin sih saya minta saya tegas cabut atau rubah aturan atau cabut aturan pihak ketiga untuk penagihan. Sedangkan di aturan MK itu hanya berhak menagih, tidak berhak menyita barang atau menarik barang tersebut. Kalau memang aturannya di MK kemarin itu kan boleh diambil ketika memang konsumen itu secara sukarela dan mengakui bahwa yang bersangkutan melakukan prestasi. Nah, itu baru boleh diambil, boleh menyerahkan diri secara sukarela. Yang terjadi malah di luar nalar, di luar logika. Kadang APH ini malah dilawan sama mereka. Kemarin banyak video-video viral kok, Polwan juga dilawan sama mereka. Teman-teman polisi juga dilawan sama mereka, berarti kan ini darurat sekali. Dengan prosedur yang selama ini dinilai keliru dan kerap berujung masalah, OJK sebagai lembaga berwenang pun dipertanyakan. Lantas, bagaimana sikap dan langkah OJK? Jadi kalau aturannya kami melihat sudah cukup dan sudah cukup tegas gitu ya. Nah tinggal prakteknya, law in actionnya ini yang harus dievaluasi. Sehingga sambil kita mengevaluasi, kami lakukan pengawasan, kami lakukan pemeriksaan langsung. Artinya kami lakukan on the spot supervision, kita masuk ke PUJK-nya, lalu kita lihat tuh di sana, ya. Oh ternyata ini ada pelanggaran-pelanggaran ini ke depan kita minta PUJK itu melakukan tindakan-tindakan koreksi lah gitu ya, termasuk mungkin mengevaluasi kembali kerjasama dengan satu perusahaan X yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tidak lain tidak bukan tujuannya memang untuk melindungi konsumen yang selalu dalam posisi yang lemah itu sebetulnya. Setelah rentetan peristiwa mencekam yang berkaitan dengan aksi mata elang, publik terus dibuat bertanya, sampai kapan negara membiarkan penagihan utang berubah menjadi adegan perburuan di jalan, intimidasi, perampasan kendaraan, hingga kekerasan fisik?